kepentingan dari pemeriksaan di persidangan ini adalah kita cuma menginginkan gambaran situasi dan kondisi lokasi. Memeriksa bagaimana kemudian kesamaan antara kesaksian dan juga alat bukti yang dimiliki. Bertemu kembali saudara, rumah Ferdy Sambo dibuka untuk kepentingan persidangan. Sekali lagi saya sampaikan untuk poin yang ini, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda menjadi satu-satunya reporter. Sekali lagi, satu-satunya reporter yang berada di rumah Sambo saat itu. Lebih lengkap, Niputu Trisnanda sudah bersama saya saat ini. Putu, apa kabar? Baik. Saat Anda berada di sana memantau hakim mengecek 2 TKP, hanya ada satu yang dibuka. Hanya di Duren 3 ya, di Kompleks Polri Duren 3, sementara rumah pribadi keluarga Sambo itu tertutup. Kenapa? Jadi sebenarnya waktu itu pertimbangannya adalah karena memang kalau kita lihat TKP pembunuhan di mana Yosua Huta Barat ini ditemukan tidak bernyawa itu adanya di Duren 3. Proses penembakan juga ada di Duren 3 dan yang kemudian di polis lain atau diberi batas polisi itu juga hanya di Duren 3. Sementara rumah Saguling yang merupakan rumah pribadi ataupun juga rumah tinggal dari Ferdy Sambo dan juga keluarga ini tidak disita, tidak di polis lain. Jadi memang masih ada aktivitas di sana. Kemudian juga anak-anak dari Ferdy Sambo itu juga berada di sana. Jadinya memang sidangnya dilakukan secara tertutup. Tetapi karena kalau yang di Duren 3 ini merupakan satu area yang berhubungan langsung dengan penembakan atau kasus perkara pembunuhan berencana sehingga itu dibuka kepada publik dan kami media itu diperkenankan untuk masuk meskipun hanya beberapa saja. Alasan privasi ya yang menjadi dasar kenapa kemudian kawasan Saguling ini sidangnya tertutup. Betul. Sidang di tempat istilahnya yang berlangsung tertutup saat itu. Nah, kalau kita runut lagi di beberapa sidang sebelumnya dan dikaitkan dengan apa yang Anda lihat saat berada di Kompleks Polri Duren 3, Anda yang masuk di sana satu-satunya reporter yang bisa masuk ke dalam. Adakah hal yang baru? Sebetulnya ini tentu semua halnya menjadi baru untuk saya karena bahkan ini kan menjadi sorotan bagaimana kemudian banyak sekali masyarakat Indonesia yang penasaran sebetulnya seperti apa kondisi di Duren 3 khususnya, ruangannya seperti apa. Kita tahu selama proses proses di ruang sidang juga ada perdebatan antara kesaksian Eliezer dan juga Sambo. Jadi ketika masuk ke sana yang kemudian berbeda dari apa yang saya pikirkan adalah bagaimana kemudian ternyata denah rumahnya itu sangat kecil, sempit dan juga interaksi dan lain sebagainya itu sebetulnya bisa terlihat dengan sangat mudah kalau kita berada di area ruang tamu di mana Yosua Huta Barat ditembak ya. Oke, kita coba putarkan kalau begitu untuk visual awal saat hakim pertama kali tiba di TKP tempat kejadian perkara di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Ini visual saat hakim berada di taman. Apa yang bisa Anda jelaskan dari visual ini? Ya, ini kalau ini adalah visual sebenarnya ada 2 kali majelis hakim yang kemudian mengecek CCTV. Jadi memang CCTV ini jadi satu poin yang diperhatikan betul oleh majelis hakim dan juga didampingi oleh jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum dari masing-masing terdakwa. Jadi yang pertama itu sebetulnya yang di luar, yang di area lapangan basket, pos satpam itu juga diperhatikan. Kemudian CCTV yang ada di dalam karena kedua CCTV ini sebetulnya yang kemudian merekam bagaimana Yosua Huta Barat itu masih bernyawa. Yang dari luar juga merekam bagaimana Ferdy Sambo ini juga tiba di Duren 3 begitu walaupun tertutup dengan mobil yang dia kendarai tetapi ada interaksi yang kita juga sempat lihat di persidangan kalau mengikuti persidangan bagaimana kemudian asisten Ferdy Sambo Romer itu sempat berlari meskipun tidak terlihat ya aktivitasnya apa dan ini yang masih diuji di persidangan tidak lama kemudian Ferdy Sambo masuk ke rumah Duren 3. Nah, ini kemudian kita waktu itu saya berdua dengan kameramen saya berhasil masuk. Ini setelah mengecek bagaimana kemudian area yang ada di rumah Duren 3 ini bagian depannya. Dan Anda bisa lihat bagaimana kemudian media-media yang lain harus menunggu ya dari luar pintu karena tidak mendapatkan kesempatan. Karena poin pertamanya adalah sebetulnya pembatasan ini juga agar tidak merusak TKP. Kemudian juga ada kebijakan dari dari majelis hakim untuk kemudian
bisa lebih fleksibel begitu mengeceknya, tidak terlalu padat di dalam. Nah setelah ini baru kita masuk lewat garasi, jadi tidak melalui pintu yang di depan, tetapi kami masuk beserta rombongan, tentu saja didampingi dengan perwakilan dari Barreskrim Polri juga, ada tim sus juga. Kita masuk ke ke ruang tengah. Dan ini TKP-nya ya? Garasi. Nah ini TKP-nya di mana sebetulnya kalau yang Anda saksikan ada titik-titik putih ini sebenarnya tanda yang ditaruh oleh penyidik pada saat itu untuk mengetahui selongsong, kemudian peluru dan lain sebagainya. Nah yang saat ini sedang ditinjau oleh Majelis Hakim, maksud kami Ketua Majelis Hakim Wahyu, adalah titik di mana Yosua Huta Barat ditemukan sudah terbujur begitu. Jadi posisinya adalah kepalanya mengarah ke arah kamar mandi di sebelah tangga. Ini pintu ini adalah gudang, di sebelah sana adalah kamar mandi. Kemudian kakinya yang ada di luar dan di sisi depannya lurus itu kamar dari Putri Chandrawati yang kalau berdasarkan keterangan PC di persidangan ini menyebut PC berada di sana gitu. Oke, berarti posisi betulnya bisa dijelaskan lagi, posisi penembakan saat itu. Dari apa yang Anda cermati soal TKP ini di cross check lagi oleh hakim bersama dengan jaksa penuntut umum itu bagaimana? Jadi ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang kemudian dilakukan pada saat rekonstruksi ya. Di mana kemudian dijelaskan juga oleh jaksa penuntut umum Eliezer dari tangga, posisi Yosua terakhir, kemudian di sisi sebelah kanan dekat dengan meja, ada meja makan di ruangan lagi ini. Ya ini kalau orang-orang ini agak ke pinggir, sedikit, sebetulnya terlihat mejanya. Nah Eliezer ada di situ, kemudian 1 atau 2 langkah dari Eliezer di sebelah kirinya ada Ferdy Sambo, tetapi tidak sejajar. Artinya Eliezer lebih di depan. Kemudian saya ukurnya waktu itu karena tidak membawa meteran, jadi saya ukur pakai langkah. Itu kurang lebih Kuat Ma'ruf berdiri 3-4 langkah atau kurang lebih 3 meter. 2 atau 3 meter dari Richard Eliezer baru ada Ricky Rizal. Nah kalau berdasarkan keterangan dari Eliezer, setelah Eliezer menembak dengan menutup mata, kemudian Ferdy Sambo yang tadinya ada di belakang maju beberapa langkah dan memberikan tembakan terakhir yang tidak tahu arahnya kemana karena memang Eliezer tidak melihat karena Ferdy Sambo posisinya jadi ada di depan Eliezer. Tetapi kalau versinya Ferdy Sambo ini menyatakan bahwa memang posisinya seperti itu tetapi Ferdy Sambo tidak menembak sama sekali. Oke, sempat disinggung juga soal jarak ini oleh hakim saat sidang Eliezer kemarin itu. Disebutkan antara jarak tembak antara Eliezer dengan korban ini jaraknya 2 meter dan itu sempat diukur juga di TKP saat itu? Saya pada saat itu tidak melihat apakah kemudian digunakan meteran ya secara resmi berapa jaraknya. Tetapi yang kemudian dicoba diperhatikan oleh jaksa kemudian juga majelis hakim adalah dengan posisi ini kan ada meja-meja makan ya. Ada meja makan, kemudian ada kamar dari Putri Chandrawati. Setelah itu tadi juga ada posisi berdiri para terdakwa. Nah ini posisinya sangat dekat sekali. Jadi yang kemudian disoroti hakim adalah apakah perbincangan di antara terdakwa ini bisa terdengar atau tidak dari kamar Putri Chandrawati. Jadi itu yang kemudian diperhatikan. Saya sayup-sayup begitu mendengar bahwa majelis hakim juga menilai harusnya terdengar begitu ya karena ini posisinya memang cukup dekat, terus kemudian aktivitasnya sebetulnya bisa terlihat. Kecuali memang kita berada persis di belakang orang tersebut, saya tidak bisa memperhatikan ya apa yang kemudian dilakukan. Tetapi kalau posisinya seperti yang tadi, saya bisa melihat bagaimana pergerakan tangan, maju kiri, maju kanan gitu sebetulnya bisa terlihat. Oke, nanti di sesi berikutnya saya juga mau tahu, karena kan terakhir kali disampaikan oleh majelis hakim tidak ada pembelaan, tidak ada pembuktian saat hakim berada di TKP ini. Yang Anda tangkap kesannya itu apakah betul hanya sebatas melihat atau ada aktivitas lain di situ? Kita akan diskusikan lagi nanti. Untuk Anda saudara tetap di Kompas TV.